Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Angel Melia dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Prodi Teknik Informatika dengan NPM 2055221. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi ke-1 dengan judul pengertian logika. Logika berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti ilmu untuk berpikir dengan benar sehingga didapat kesimpulan yang absah. Dan manusia mampu mengembangkan pengetahuan karena memiliki bahasa dan kemampuan menalar. Untuk dapat menarik konklusi yang tepat diperlukan kemampuan menalar. Logika informatika adalah disiplin ilmu yang mempelajari transformasi data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi dengan penalaran sehingga didapat suatu kesimpulan atau konklusi. Sejarah logika. Menurut sejarah, dasar-dasar ilmu matematik atau logika sudah dipelajari semenjak zaman Luqman Hakim atau zaman Nabi Daud alaihissalam. Dari Luqman Hakim turun kepada filosof Ben Duplass, kemudian turun kepada filosof Socrates dan Bakrates, lalu turun kepada Al-Faltum, dan akhirnya sampai kepada filosof Aristoteles yang dikenal sebagai bapak logika. Logika merupakan cabang dari ilmu filsafat, maka sejarah lahirnya logika tidak bisa. Bagaimana filsafat itu muncul? Filsafat pertama kali muncul di Yunani, yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada waktu itu orang-orang Yunani mulai kritis terhadap alam sekitar dan mulai memikirkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Mereka orang-orang yang berusaha keras menganalisis dan menyusun kaidah-kaidah berpikir agar terhindar dari kesalahan dalam membuat kesimpulan. Sejarah singkat logika dari masa pembuatan hingga turun perkembangannya. Dunia Yunani tua menurut sebagai kisah sejarah Zeno dari Citium disebutkan bahwa yang pertama kali menggunakan istilah logika adalah tokoh Stoa. Meskipun demikian, akar logika sudah terdapat dalam pikiran di dialektis para filsuf Maceps Ele. Mereka telah melihat masalah identitas dan perlawanan asas dalam realitas. Macam-macam logika informatika. Yang pertama, logika proporsional. Fokus utama logika ini pada pernyataan-pernyataan yang dapat digolongkan dalam pengertian proposisi. Proposisi atomik adalah proposisi yang tak dapat dipecah menjadi beberapa proposisi lagi. Untuk yang kedua, logika predikat. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat digolongkan sebagai proposisi dan tidak dapat diproses dengan logika proporsional akan ditangani logika predikat yang memfokuskan diri pada predikat yang selalu menyertai suatu pernyataan dalam bentuk kalimat. Yang ketiga, logika hubungan, mempelajari hubungan antara pernyataan, relasi simetrik, refleksi, antimetis, dan lain-lain. Yang keempat, logika himpunan, membicarakan tentang unsur-unsur himpunan dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Himpunan adalah suatu kumpulan atau koleksi dari objek-objek sebarang. Cara pengumpulan objek-objek tersebut biasanya berdasarkan sifat atau keadaan mereka yang sama ataupun berdasarkan suatu aturan tertentu yang ditentukan. Untuk yang kelima, logika samar, merupakan pertengahan dari dua nilai biner, ya tidak 0, 1, benar, salah. Konsep yang ditunjukkan oleh logika samar ini antara lain banyak, sedikit, sekitar, X. Sering umumnya samar banyak diterapkan dalam kecerdasan buatan, mesin, sistem cerdas, dan alat-alat elektronika. Manfaat logika informatika untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara rasional, kritis, dan mempelajari dasar pemrosesan data dalam komputer. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.